Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Kejadian pasal yang ke-28. Ayat yang ke-10 mulai sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub dalam pelariannya. Ketika sebelumnya yang terjadi adalah dia menipu kakaknya Esau. Bersama dengan ibunya dia menipu Esau untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Dan kemudian setelah mereka menipu Esau dan menipu Ishak juga, lalu kemudian akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan. Ketika Esau tahu akan hal itu, Esau kemudian marah, dan kemudian dia berkata bahwa dia hendak membunuh adiknya itu. Ketika didengar oleh ibunya, ibunya kemudian berkata kepada Yakub supaya Yakub pergi melarikan diri, supaya jangan sampai Yakub menjadi korban. Dan kemudian berlarilah Yakub melarikan diri ke tempat atau ke rumah pamannya
dan dia masih dalam perjalanan. Perjalanan itu belum jelas kemana, saudara, dan belum tahu juga apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap mengharapkan mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa kepada setiap kita Allah telah mempersiapkan yang terbaik, dan Allah memberi jaminan kepada setiap anak-anaknya apapun keadaan dan situasi kehidupan mereka, termasuk saya dan saudara hari ini. Allah memberi jaminan kepada kita. Kalau kita melihat dalam konteks ini, maka keadaan Yakub begitu menyedihkan, saudara, tidak jelas sama sekali, sedang ada dalam situasi dan kondisi yang begitu membingungkan. Kenapa, saudara? Yang pertama, dia diancam oleh abangnya Esau. Lalu yang kedua, dia harus lari dari rumah ayah dan ibunya, padahal ayahnya sudah tua dan tidak lama lagi ayahnya akan meninggal. Itu artinya dia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi. Bahkan ibunya pun tidak bisa dia lihat di masa tuanya. Dan kemudian dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya yang di sana belum jelas apa yang akan terjadi. Dan kemudian dia sedang terlunta-lunta di jalan. Bayangkan, saudara, kondisi yang dihadapi oleh Yakub pada waktu itu sama sekali tidak jelas. Berada dalam ancaman, berada dalam situasi yang tidak jelas, berada dalam situasi yang menyedihkan karena ibu dan bapaknya sudah tua tetapi dia tidak bisa melihat mereka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, maka pada satu kali dia sampai di Betel, dia beristirahat di sana, maka Allah menyatakan diri kepada dia dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu Allah memberi jaminan kepada Yakub. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Artinya apa, saudara? Kalau Yakub yang dalam situasi yang sama sekali tidak jelas, dalam situasi yang sangat menyedihkan, dalam situasi yang sangat membingungkan, namun demikian Allah memberi jaminan kepada mereka, maka saat ini, saudara, percayalah bahwa jaminan Tuhan juga ada atas hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Itu sebabnya berserahlah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya berdoalah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara melalui video-video di dalam channel ini, saudara. Maka dengan demikian kita mengharapkan jaminan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan bagi umatnya? Kita melihat, saudara, di ayat yang ke-13. Tuhan berkata kepada Yakub dalam situasi yang sangat membingungkan itu. Jaminan pertama yang Tuhan beri kepada Yakub, ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, dalam kebingungan itu, dalam kehidupannya yang sedang terlunta-lunta, saudara tahu Allah ada hadir bersama dengan dia. Firman Allah ini berkata bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan dekat dengan Yakub. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir, Allah dekat kepada saudara dalam segala situasi yang sedang saudara alami. Dan dia hadir, dia dekat dengan kita memberi jaminan. Jaminan apa yang diberikan? Yang pertama, tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu. Jaminan yang pertama yang Tuhan beri kepada Yakub adalah jaminan berkat. Di mana tanah tempat dia sedang berbaring, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan itu kepadamu. Tuhan memberi jaminan berkat kepada Yakub dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang membingungkan. Namun Allah hadir, Allah dekat dengan dia, dan kemudian Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia dekat kepada saudara dan dia memberi jaminan berkat atas kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, berserahlah kepada Tuhan. Itu sebabnya jadikan channel ini, saudara, menjadi sahabat doa saudara, supaya kita terus berdoa. Saya menopang saudara dalam doa, apapun situasi, apapun kondisi kehidupan saudara. Karena dengar, Allah kita adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia menjamin bahwa dia pasti akan memberkati kita.
Apa yang menjadi kondisi saudara saat ini? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Tuhan menjamin bahwa Dia akan memberkati saudara. Itu jaminan pertama saudara. Kemudian jaminan kedua, ayat yang ke-14, Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua saudara adalah jaminan keturunan. Bahwa pada waktu itu Yakub sebenarnya belum jelas hidupnya ke depan. Tetapi Tuhan sudah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dia, dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Bahkan lebih lagi, keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan saudara betapa luar biasanya jaminan Tuhan bagi Yakub dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang membingungkan. Allah hadir di sana dan memberi jaminan keturunan bagi Yakub, bahwa keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah alangkah indahnya saudara jika kita diberkati oleh Tuhan, dan kemudian anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Itu sebabnya hiduplah berserah selalu kepada Tuhan. Hiduplah selalu andalkan Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah terus kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjamin kehidupan kita, bahkan menjamin keturunan kita. Mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Kemudian jaminan yang terakhir saudara, di ayat 15 Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, yang ketiga, jaminan yang ketiga Tuhan berkata di ayat 15 ini, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan membawa engkau kembali lagi, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu semuanya adalah jaminan perlindungan, jaminan keamanan saudara. Tuhan berkata, aku menjaga, melindungi, menyertai. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa menjamin kehidupan kita? Bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang membingungkan, namun Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Dia menyertai Yakub, Dia melindungi Yakub dalam kondisi yang dia alami pada waktu itu. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, Allah menjamin kehidupan saudara. Sekali lagi, Allah menjamin Dia akan memberi keamanan. Dia menyertai, Dia melindungi, Dia menjagai kehidupan saudara. Dia memberi keamanan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini Allah menyatakan jaminannya kepada umat-umatnya. Apapun kondisi umatnya, sama seperti Yakub dalam situasi kebingungan, tetapi Tuhan memberi jaminan. Tuhan hadir dekat dengan dia, dan Tuhan memberi jaminan berkat. Tuhan memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan, dan keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan perlindungan. Puji Tuhan saudara, Tuhan pun menjamin kehidupan saudara apapun situasi dan kondisi yang saudara alami. Dia memberkati saudara, Dia memberkati keturunan saudara, dan Dia menjaga melindungi saudara. Puji Tuhan saudara, mari raih janji firman Tuhan ini dan berserahlah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara kembali di dalam doa melalui video ini saudara. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan berkomitmenlah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara,
ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu.
Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu para pedagang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai. Tuhan juga campur tangan, berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan tolong mereka, berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh
Ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada, Tuhan tolong mereka. Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.